Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Khidmat Ramadan edisi hari ini 18 April 2023. Acara dialog interaktif agama untuk kita bisa menambah ilmu dan pengetahuan seputar agama Islam. Dan seperti biasanya sudah hadir di studio Bapak Budi Setiawan selaku narasumber untuk edisi sore kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Lancar berpuasanya sampai akhir nanti? Insyaallah, mudah-mudahan ya, alhamdulillah. Dan sahabat Rasi, acara ini kerja bareng Rasi Magetan dan juga IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan. Dan sore kali ini topik pembahasan kita syukur dalam beribadah. Syukur atau ikhlas berbeda ya? Beda, ya, syukur dengan ikhlas beda. Dan seperti biasanya juga sahabat Rasi, Anda bisa bergabung, berinteraksi ataupun sharing atau mungkin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ya. Silakan di 0351896137, bisa juga di 0811302096. Baik, silakan Bapak Budi. Terima kasih Mbak Maya. Sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut kiranya senantiasa kita bersyukur sesuai dengan tema yang akan sama-sama kita bahas ya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya atas kita. Nikmat yang tentunya tidak terhingga nilainya. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan nikmatnya pada kita dan mengekalkan nikmat yang sudah kita terima. Allahumma amin. Sebagaimana tema yang akan kita bahas terkait dengan syukur dalam beribadah, di sini ada satu riwayat ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini biasanya jika beliau sholatnya sangat lama, ya, sangat lama dan sangat panjang, sampai-sampai digambarkan sholat yang dilakukan Rasulullah sebagaimana Ibnu Mas'ud ini pernah bermakmum di belakang Rasulullah pada saat Rasulullah sedang melaksanakan sholat malam, sholat sunnah. Selesai Rasulullah membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Baqarah. Ibnu Mas'ud ini menganggap bahwa nanti setelah surat Al-Baqarah selesai itu Rasulullah ruku'. Dan Mbak Maya tahu surat Al-Baqarah itu berapa juz? 2,5 juz. 2,5 juz. Iya, 2,5 juz. Ibnu Mas'ud berpikir nanti setelah Al-Baqarah Rasulullah akan ruku'. Ternyata tidak. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Imran. Ibnu Mas'ud berpikir nanti setelah Al-Imran selesai Rasulullah akan ruku'. Ternyata tidak. Rasulullah melanjutkan dengan membaca surat berikutnya, surat nomor urut 4, yaitu surat An-Nisa, sampai selesai kemudian ruku'. Jadi hampir dalam satu rakaat setelah Fatihah Rasulullah itu bisa membaca surat di dalam Al-Quran itu sebanyak paling tidak 5-6 juz. Kita mendengar imam baca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, sudah ngerutu, waduh panjang. Jadi inilah yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, bahwa Rasulullah itu pada saat menjalankan sholat malamnya, beliau sholatnya itu sangat lama sekali, ya, sangat lama. Berdirinya lama, rukuknya hampir sama dengan lamanya berdiri, demikian pula untuk sujudnya. Sampai-sampai kemudian karena timbul penasaran, Aisyah radhiyallahu anha ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atas
da'u hada. Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian, menjalankan sholat sampai demikian? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambih wa ma ta'akhkhar. Bukankah dosa-dosamu yang telah lalu diampuni? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Ya, kemudian Rasulullah bersabda, ya Aisyah, afala akunu abadan syakura. Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Ini salah satu alasan kenapa Rasulullah itu ibadahnya luar biasa dan hampir-hampir kita tidak sanggup untuk mencontoh sebagaimana ibadah yang Rasulullah contohkan kepada kita. Dan salah satu alasannya adalah karena ibadah yang dilakukan Rasulullah dalam rangka wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah Muhammad SAW ini sudah maksum, sudah dijamin dosanya yang lalu, dosanya yang akan datang, dijamin dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadahnya luar biasa. Rasulullah diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya kelak di yaumil akhir. Nah, karena dengan dasar seperti itulah menjadi pribadi yang maksum, mendapat hak memberikan syafaat, pertolongan pada umatnya kelak di yaumil akhir, maka sebagai bentuk rasa syukur Rasulullah menjalankan ibadah yang sampai sedemikian itu. Ini Mbak Maya. Nah, sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata para nabi dan rasul ulul asmi itu jumlahnya 5 nabi dan rasul yang mereka paling sabar di dalam berdakwah, paling sabar di dalam menyikapi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh umatnya. Siapa ulul asmi itu? Ulul asmi itu adalah yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 nabi dan rasul yang masuk ulul asmi ini ternyata Allah berikan gambaran bahwa kelima-limanya adalah merupakan abadan syakuro, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, surat nomor urut 17 ayat yang ketiga. Dzurriyyata man hamalna ma'anuh, anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Innahu kana abadan syakura. Sesungguhnya dia, Nabi Nuh alaihissalam, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Ya, abadan syakura. Nabi Nuh Allah berikan predikat sebagai abadan syakura, dan 4 ulul asmi yang lainnya juga Allah berikan gambaran sebagai hamba yang paling banyak bersyukur. Yeah. Sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terlihat seakan-akan bukan lagi beribadah itu karena ingin masuk surga. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi, seakan-akan Rasulullah itu beribadah tidak mengharapkan surga atau agar terhindar dari neraka, tetapi karena semata-mata ingin menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Dan ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Al-Ghazali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah,
mereka mengatakan bahwa klasifikasi ibadah yang paling tinggi adalah ibadah karena bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang dijalankan itu tidak semata-mata ingin dapatkan surga, ingin terhindar dari neraka, tapi semata-mata adalah wujud syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Okay. Nih. Sepertinya memang agak sulit kalau untuk kita ya. Iya, tapi benar. kita akan mencoba untuk seperti itu, insyaallah ya. Dan saudara sih jangan kemana-mana, selepas beberapa informasi berikut kita akan kembali lagi masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, saudara Sinema Kata dan seputarnya masih di Khidmat Ramadan bersama Bapak Budi Setiawan dan syukur dalam beribadah. Saya kalau berbicara tentang syukur, saya masih ke tahap ikhlas saja sepertinya masih agak kesulitan. Ya. Lalu bagaimana mencapai syukur ini? Iya. Mungkin ada sesuatu yang kalau kita memang sesuai definisi klasifikasi ibadah menurut Ibnu Qayyim dan seterusnya tadi, memang bagi kita termasuk berat, Mbak. berat. Klasifikasi ibadah yang tertinggi ibadah dilaksanakan karena syukur. Ini memang berat bagi kita. Mungkin ibadah yang kita lakukan ini masih sebatas bagaimana kita ingin dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan surga dan kelak dijauhkan dari neraka. Nggak ada salahnya. Setidaknya timbangan kebaikan lebih Iya. berat dari dosa, walaupun kita sadar bahwa dosa kita sudah seperti itu. Makanya dengan Allah itu maha mengetahui hamba-hambanya, karena Allah yang menciptakan hambanya. Allah mengetahui bahwa hamba-hambanya itu melakukan kemaksiatan di sepanjang hari selama 1 tahun itu memang luar biasa banyaknya. Maka Allah hadirkan Ramadan untuk membakar dosa-dosa kita dengan puasa kita, dengan sholat tarawih kita, ya, dan dengan ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita kerjakan di bulan yang mulia ini, ya. Jadi kita usahakan, kita posisikan dalam setiap melakukan ibadah itu adalah ikhlas. Ibadah karena syukur itu otomatis insya Allah ikhlas karena Allah, Mbak. Ya, saya ibadah karena Allah memberikan nikmat-nikmat yang luar biasa kepada saya. Maka saya memposisikan ibadah saya hanya karena Allah. Otomatis kalau ibadah itu karena Allah, maka dengan sendirinya Allah akan memberikan surganya, menjauhkan dari nerakanya, memberikan pahalanya. Itu, Mbak, ya. Nah, berikutnya sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara terkait dengan jenis-jenis syukur ini ada 2 jenis. Yang pertama syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua syukur kepada manusia. Nah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dalam bentuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Pada saat kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, sebenarnya itu adalah sebagai bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah menyampaikan, syukur yang sempurna, dikatakan syukur itu sempurna jika ada 3 hal pada diri manusia, pada diri kita. Yang pertama adalah syukur bil qalbi, syukur dengan hati. Syukur dengan hati itu berupa keyakinan bahwa apapun segala nikmat yang Allah berikan kepada, segala nikmat yang kita rasakan, yang kita terima, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur dalam hati, berupa keyakinan bahwa nikmat-nikmat sekecil apapun, sebesar apapun, dari manapun berasal, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Yang kedua, syukur bilisan. Wujud syukur kita adalah dengan lisan. Minimal pada saat kita mendapatkan nikmat dari Allah, lisan kita mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Yang ketiga, Ibnu Qayyim menjelaskan syukur itu sempurna jika syukur bil amal,
syukur diwujudkan dengan amal, dengan amal-amal ibadah, dengan amal-amal kebaikan. Sebagaimana ini tadi, jenis syukur yang pertama, syukur pada Allah adalah melaksanakan ibadah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Ini syukur bil amal. Jenis syukur yang kedua adalah syukur kepada manusia. Syukur pada manusia adalah berterima kasih kepada manusia dan menghargai pemberiannya. Pada saat kita diberikan sesuatu, mendapatkan pertolongan atau bantuan dari orang lain, kita mengucapkan terima kasih. Ya. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis, la yashkurullaha mal la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur pada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Tidak dikatakan syukur kepada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Dikasih bantuan nggak terima kasih, dikasih hadiah nggak terima kasih, nggak syukur. Kalau dengan manusia nggak syukur, berarti dengan Allah apalagi nggak akan syukur. Sehingga saya pernah baca sebuah buku parenting yang salah satu tips untuk menjadikan keluarga itu harmonis, anggota keluarga itu harmonis, tidak ada pertengkaran, percekcokan. Praktekkan 3 hal di dalam rumah. Yang pertama, paling tidak ucapkan terima kasih, maaf, tolong. Ya. Ini luar biasa ini. Mas, tolong ambilkan itu, diambilkan, terima kasih. Maaf ya. Ini luar biasa ini, Mbak. Kalau bisa kita praktekkan. Nah, itulah jenis syukur. Nah, berikutnya sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa kisah terkait dengan urgensi syukur dalam kehidupan. Ada seorang salafus soleh, beberapa bulan setiap melewati salah satu rumah, penghuni rumah itu mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, terus seperti itu, Mbak. Setiap lewat salafus soleh tadi lewat, beberapa bulan penghuni rumah itu hanya mengucapkan zikirnya itu, wiridnya itu, tidak subhanallah, tapi wiridnya hanya alhamdulillahirabbil alamin. Merasa penasaran, kemudian seorang salafus soleh ini mengetuk pintu rumah tersebut. Setelah dipersilakan masuk, ternyata apa yang terjadi di dalam rumah itu, yang mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, adalah seorang yang mengalami kelumpuhan total. Semua anggota tubuhnya nggak bisa digerakkan, kecuali yang bisa digerakkan adalah lisannya. Ya, kemudian salafus saleh tadi mengatakan, kenapa kamu dzikirnya kok alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sementara kondisimu seperti ini. Ya, kondisimu seperti ini, lumpuh total, nggak bisa duduk, apalagi jalan, apalagi lari. Ya, maka kemudian orang tadi mengatakan, bukankah selayaknya saya bersyukur karena Allah masih bersedia menggerakkan bibir saya, lisan saya, untuk mengatakan kalimat-kalimat pujian kepadanya. Ya, ini sebuah tamparan keras bagi kita, Mbak. Betul. Yang lumpuh total, hanya bibirnya yang bisa bergerak aja masih mengucapkan alhamdulillah dengan ikhlas. Ya, kita yang ya subhanallah, Allah berikan kesempurnaan ya dalam fisik kita, dalam badan kita. Kalau kita enggan bersyukur, ya naudzubillahi min dzalik. Nah, ini Mbak ya. Nah, berikutnya ada kisah seorang syekh ya. Syekh di Timur Tengah itu ada 2 kemungkinan, Mbak. Syekh itu bisa dikatakan orang yang sepuh, yang tua, atau syekh ini adalah seorang ulama, atau kalau di Indonesia katakanlah seorang kiai, pemuka agama. Ya, pemuka agama. Nah,
Syekh ini mengalami gangguan pendengaran. Syekh ini usianya sudah termasuk sepuh, usianya 80 tahun, mengalami gangguan pendengaran. Oleh keluarganya disarankan untuk berobat ke rumah sakit yang ada spesialis THT-nya. Pada saat diantar keluarganya ke rumah sakit, diperiksa pendengarannya, selesai diperiksa, dikasih obat, dan kemudian resep dan biaya pengobatannya sekian ditunjukkan kepada Syekh. Syekh tadi nangis pada saat ditunjukkan biaya pengobatan, pemeriksaan sekian, termasuk nebus obatnya sekian, nangis. Maka seorang dokter tadi yang ngasih resep ini merasa kasihan, mikir kalau saya ini mesti bukan orang yang berada, bukan orang kaya, saya ini mesti orang miskin. Maka kemudian, wahai Syekh, apakah terlalu besar biaya yang hendak engkau keluarkan? Kalau terlalu besar, ini akan saya diskon, akan saya kurangi. Maka kemudian Syekh tadi mengatakan, karena Syekh ini adalah seorang ulama, saya menangis bukan karena besarnya biaya yang harus saya bayar. Saya menangis bagaimana saya bayangkan sejak saya lahir sampai usia 80 tahun, kondisi anggota tubuh saya itu normal, termasuk pendengaran saya normal, dan tidak satu kali pun Allah menagihnya kepada saya. Sementara saya baru sakit pendengaran sudah ditagih dengan biaya yang besar seperti ini. Ini ya juga sebuah tamparan bagi kita ya. Betapa kita ini bersyukurnya kadang hanya pada saat dikasih nikmat yang berupa materi. Padahal pada saat kita masih mendengar dengan normal, bicara dengan normal, melihat dengan normal, bernafas dengan sempurna, itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa yang kadang kita jarang mensyukurinya. Ya, kita syukur karena dapat undian berhadiah, ya seperti itu, bersifat materi-materi itu. Nah, ini Pak. Baik, sebelum kita lanjutkan, sepertinya Pak Warna ingin bergabung, coba kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Warna. Ini kayaknya pertemuan terakhir Ustaz ya. Sudah 4 kali ini Pak Warna saya. Hari Raya Idul Fitri ya, biar ya nggak apa-apa lah sebelumnya, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallah. Ustaz. Dan untuk Mbak Maya, ini kok penyiarnya Mbak Maya terus ya? Mbak Rara atau enggak? Besok beda Pak Warno. Oh enggak, maksudnya Rara enggak ada deh. Ada. Dia mandu tartil. Begini Ustaz, saya pernah mendengarkan bahwa ketika kita tuh bisa sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, itu katanya juga bisa mendapatkan malam qadar. Apakah itu benar? Ini bagaimana? Mohon pencerahannya, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warna. Langsung Mbak ya. Ya. Ini kita sudah di penghujung Ramadan ya, dan kita belum tahu apakah Lailatul Qadarnya sudah turun atau belum. Ya, karena masih ada satu malam ganjil lagi, yaitu malam 29. Imam Syafi'i mengatakan pada saat orang ini melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, insya Allah ia sudah mendapatkan pahala Lailatul Qadar, seolah-olah ia mengerjakan sholat berjamaah yang pahalanya 27 derajat isya subuh selama 83 tahun 4 bulan. Apalagi sholat, bagi barang siapa yang sholat berjamaah isya itu seperti sholat separuh malam. Yang mengerjakan sholat subuh berjamaah seperti sholat semalam suntuk. Ya, jadi ini dari Imam Syafi'i mengatakan memang benar kalau kita menjalankan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi iman rasanya pada saat Lailatul Qadar turun, kita hanya selesai sholat isya, kemudian kita pulang,
tidur, subuh berjamaah. Iman rasanya. Kenapa kok tidak sebagaimana Rasulullah? Ya, wa ahya laili, yaitu Rasulullah itu di sepertiga terakhir, 10 hari terakhir Ramadan itu menghidupkan malamnya, bahkan tidak tidur malam harinya. Kenapa kita tidak demikian? Kalaupun kita merasa berat karena siang harinya masih kerja, ya bolehlah tidur 3-4 jam. Selebihnya digunakan, usahakan untuk beribadah secara paripurna. Ya insya Allah kita dapatkan itu. Gitu Pak Wanang ya. Oke. Dan mudah-mudahan berkenan untuk jawabannya. Sahabat Terasi jangan kemana-mana, selepas beberapa informasi berikut kita akan kembali lagi masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, Sahabat Terasi, kembali di Khidmat Ramadan bersama IKD, dan hari ini Bapak Budi Setiawan masih menemani Anda ya dengan bersyukur dalam beribadah, syukur dalam beribadah. Yeah. Monggo. Sahabat Terasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan tadi kisah yang luar biasa yang seolah-olah menampar kita betapa memang nikmat yang Allah berikan pada kita itu sangat luar biasa. Ini ada satu kisah lagi, ada beberapa kisah lagi yang mudah-mudahan dengan kisah yang saya sampaikan ini menjadikan kita memang harus banyak-banyak bersyukur. Satu ketika Rasulullah ini merasa kehausan dan lama tidak minum susu kambing. Kemudian dalam kondisi haus ingin minum susu kambing, ada seorang sahabat yang memberikan penawaran, menyuguhi susu kambing, dan kemudian pada saat Rasulullah meminumnya satu tegukan, Rasulullah menangis. Rasulullah menangis, kemudian ditanya oleh sahabat yang memberikan air susu itu, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Maka Rasulullah teringat satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat At-Takatsur ayat yang terakhir, ayat yang ke-8. Tsumma latus'alunna yauma idin 'anin na'im. Kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang nikmat yang diberikan kepadamu. Ada satu kisah yang menarik juga yang senada dengan kisah ini, yaitu satu ketika Rasulullah ini dalam kondisi lapar keluar rumah. Kemudian ketemu dengan Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar, engkau mau kemana?" "Saya dalam kondisi lapar ya Rasulullah." "Ayo dengan saya." Kemudian saat jalan, keduanya ketemu dengan Umar bin Khattab. "Wahai Umar, engkau hendak kemana?" "Saya dalam kondisi lapar ya Rasulullah." "Kalau gitu ayo ikut saya. Kita ke rumah sahabat yang bernama Abu Haitham." Nah, sampai di rumah sahabat Abu Haitham, sahabat Abu Haitham ini merasa sangat tersanjung, sangat terkejut, sangat senang sekali karena kedatangan 3 tamu mulia, terlebih kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layaknya seorang tamu, layaknya seorang tuan rumah yang memuliakan tamu, apalagi tamu yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Maka kemudian Abu Haitham ini memetik kurmanya. Ada kurma yang ranum, namanya rutob, Mbak Maya pernah makan rutob belum? Belum. Ini merampu Mbak ya, enak ini ya, rutob namanya. Belum matang. Ada yang ya belum matang, masih merampu. Okay. Yang kedua kurma yang sudah matang, yang sudah masak. Yang ketiga kurma yang sangat sudah masak. Ada 3 jenis kurma. Kemudian ketiganya memakan kurma itu dengan lahapnya. Kemudian karena saking senengnya, karena Abu Haitham ini juga punya kambing yang banyak, Abu Haitham ini menyembelih kambing. Rasulullah mengatakan, "Sembelihlah kambing yang tidak menyusui." Kan kasihan kalau kambing menyusui disembelih, nanti anaknya gimana. Kemudian disembelih kambing itu. Kemudian ketiganya makan daging kambing itu, selesai
Rasulullah mengingatkan kepada Rasulullah sendiri dan kepada Abu Bakar dan Umar terkait dengan ayat tadi. Tsumma latus'alunna yauma idin 'anin na'im. Kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang nikmat yang diberikan padamu. Ketiganya menangis. Keluar dari rumah dalam kondisi lapar, kemudian pulang dari rumah dalam kondisi kenyang. Ya, karena makan kurma dengan daging kambing. Ini kisah yang memberikan pelajaran yang luar biasa pada diri kita. Ada satu kisah yang menarik juga yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Ada 3 orang dari Bani Israel. Yang satu, ya ini kisah yang masyhur ya, Mbak Maya mungkin sering dengar kisah ini. Yang satu ini punya penyakit kusta sehingga dijauhi oleh masyarakat. Yang kedua ini kepalanya botak, yang ketiga ini buta. Nah kemudian seorang malaikat mendatangi ketiganya. Mendatangi orang yang pertama yang punya penyakit kusta ya, mimba sebagai seorang manusia. Ditanya orang yang punya penyakit kusta ini, apa yang ingin aku berikan kepadamu? Apa yang ingin kamu minta? Maka orang tadi mengatakan, aku ingin penyakit kustaku itu bisa sembuh dan sehingga kulit saya adalah kulit yang halus dan bersih. Ya, kemudian malaikat yang menjelma manusia ini mengusap kulitnya dan kemudian penyakit kustanya hilang. Kemudian ditawarkan lagi, hewan apa yang paling kau sukai? Unta. Maka malaikat tadi mendatangkan seekor unta yang bunting. Ya, kemudian pergi menemui orang yang kedua yang kepalanya botak. Apa yang kamu inginkan di dunia ini? Saya punya rambut yang bagus. Ya, kemudian kepala orang tadi diusap, ya, muncul tumbuh rambut yang sangat indah, sangat bagus. Hewan apa yang kamu sukai? Sapi. Maka kemudian malaikat tadi memberikan seekor sapi yang bunting juga. Setelah itu pergi menemui orang yang ketiga yang buta. Apa yang kamu ingini di dunia ini? Aku ingin bisa melihat. Kemudian kedua mata orang ini diusap, kemudian orang ini bisa melihat. Hewan apa yang kamu sukai? Kambing. Maka orang ini diberi seekor kambing yang bunting. Akhirnya dengan untanya yang bunting, sapinya yang bunting, kambingnya yang bunting, beranak pinak banyak sehingga mereka kaya raya. Setelah sekian lama, malaikat tadi datang lagi ke orang yang pertama, ya, dengan seolah-olah punya penyakit kusta orang tadi, ya, minta untuk diberikan beberapa makanan, ya. Ternyata orang yang dulu punya penyakit kusta tadi nggak mau, karena merasa bahwa nikmat yang ia peroleh itu bukan karena Allah tapi karena karena orang tuanya, ya, karena orang tuanya, ya, karena mereka tidak bersyukur. Orang pertama ini tidak bersyukur, yang punya penyakit kusta tadi nggak bersyukur. Akhirnya Allah kembalikan orang tadi menjadi orang yang miskin dan muncul penyakit kusta lagi. Demikian pula orang yang kedua yang kepalanya botak, tidak mengakui bahwa kenikmatan yang ia rasakan, ia sudah tumbuh rambut, kaya raya dengan sapinya yang banyak, nggak mengakui kalau itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang tadi kembali sebagaimana semula, ya, kepalanya botak, miskin. Beda dengan orang yang ketiga yang buta tadi, didatangi ingin beberapa harta, disuruh ngambil sepuasnya. Karena semata-mata harta itu titipan, saya dulu ada seorang yang buta, kemudian Allah sembuhkan, silakan kau ambil. Dan kemudian orang yang buta tadi tetap bisa melihat dan tetap kaya raya. Ya, kesimpulannya Mbak Maya dan sahabat Rasi, mari kita senantiasa bersyukur, ya, terhadap sekecil apapun yang Allah
berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan insya Allah dengan syukur itu, sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika bersyukur, maka Allah akan berikan tambah nikmatnya pada kita. Namun ancamannya jika kita kufur, ingkar terhadap nikmat, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita berdoa Mbak Maya dan Sahabat Rasi menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Demikian Sahabat Rasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kebersamaan Anda juga Sahabat Rasi. Insyaallah besok ketemu di acara yang sama di jam yang sama juga. Terima kasih untuk Pak Budi sudah hadir di studio. Ya. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.